saya Fedia Iqbal Hayati. Perkenalkan, nama saya Monika Sanaskalia. Kami akan menyampaikan materi tentang karya sastra. Kata sastra merupakan bahasa Sanskerta yang artinya adalah tulisan, sedangkan su yang artinya adalah baik atau indah. Nah, digabungkan menjadi kata susastra yang berarti tulisan yang baik atau indah. Tetapi zaman sekarang orang-orang lebih suka menyebutnya sebagai sastra. Nah, karya sastra itu apa sih? Karya sastra itu adalah hasil tulisan atau cerita yang dibuat bukan hanya untuk memberi informasi, tetapi juga untuk menyentuh perasaan kita. Di dalamnya, penulis memakai bahasa yang lebih indah dan sering menambahkan imajinasi lewat cerita, puisi, atau drama. Penulis ingin menghibur kita sekaligus menyampaikan pesan atau pelajaran hidup. Jadi, saat kita membaca karya sastra, kita tidak hanya membaca kata-kata, tetapi juga merasakan maknanya. Nah, ciri-ciri karya sastra yaitu menggunakan bahasa yang indah dan bermakna. Kalau dalam karya sastra, kata-katanya biasanya dipilih lebih bagus dan menarik, jadi tidak terdengar kering atau membosankan. Karya sastra juga bersifat imajinatif dan kreatif. Cerita tidak harus benar-benar terjadi, boleh hasil khayalan agar lebih menarik. Karya sastra mengandung pesan atau amanat. Ada pelajaran hidup yang bisa diambil, misalnya tentang kejujuran, persahabatan, atau kerja keras. Karya sastra memberi kesan mendalam bagi pembaca atau pendengar. Karya sastra dibuat supaya pembaca terhibur sekaligus bisa belajar dari isinya. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya sastra dan fungsinya. Yang pertama itu jenis-jenis karya sastra. Yang pertama ada puisi. Puisi itu merupakan karya sastra yang bentuk bahasanya itu singkat tetapi padat makna. Penulisannya dalam bentuk baris dan bait, yakni ada dua, puisi lama. Contohnya pantun, gurindam, talibun, karmina, syair, dan lain-lain. Puisi baru itu ada yang berdasarkan tema, contohnya itu elegi tentang kesedihan. Yang kedua itu ada romansa tentang percintaan dan juga ada berdasarkan jumlah baris, contohnya Queen, Quarter, Sekte. Terus ada lagi nih nama puisi yang mirip dengan grup bandnya Mbah Haji Rhoma Irama, yaitu soneta. Ini adalah puisi yang berisi 14 baris. Yang kedua ada prosa, karya sastra yang bentuk bahasanya itu lebih mendetail dan maknanya itu terurai. Penulisannya juga biasanya berbentuk kalimat dan paragraf. Prosa juga seperti puisi ada dua jenis, prosa lama dan prosa baru. Kalau prosa lama itu contohnya berbagai cerita rakyat, ada dongeng, legenda, hikayat. Kenapa sih bisa disebut prosa lama? Karena itu dia tidak diketahui nama pengarangnya. Sedangkan prosa baru itu contohnya ada cerpen dan novel, itu diketahui nama pengarangnya. Kalau prosa baru itu sudah menggunakan bahasa kita sekarang. Kalau prosa lama itu masih ada menggunakan bahasa Melayu. Yang ketiga, ada drama. Drama itu karya sastra yang diperankan atau dilakukan karena di dalamnya merupakan tiruan kehidupan manusia. Nah, di dalam drama ini ada banyak jenis-jenisnya. Ada drama komedi, drama musikal, drama tragedi musikal, dan lain-lain. Jadi untuk yang drama jelas bentuknya sudah bermain peran. Nah, di sini aku akan menyebutkan fungsi karya sastra. Yang pertama itu untuk sarana hiburan, yang kedua itu untuk media pendidikan dan pembelajaran nilai moral. Yang keempat, ada untuk sarana menyampaikan kritik sosial, dan yang kelima, untuk mengembangkan kepekaan perasaan dan empati. Jadi seperti itu, teman-teman. Ini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari karya sastra. Manfaat mempelajari karya sastra adalah menambah wawasan dan pengetahuan, melatih kemampuan membaca dan berbahasa, mengembangkan daya imajinasi, menumbuhkan sikap menghargai nilai kehidupan. Adapun kesimpulan karya sastra adalah bagian penting dalam kehidupan, tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik dan memberi makna. Dengan memahami karya sastra, kita dapat belajar nilai moral dan sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini